Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan. Persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan laporan kita. Lainnya, ya atas nama rakyat Indonesia, kami melaporkan, saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi, akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti, ya itu satu. Yang kedua adalah Pak Jokowi melalui pendukung-pendukungnya itu selalu ingin menggeser permainan, bukan permainan bagaimana menguji ijazah itu, tetapi main pinggiran. Ibarat main sepak bola, dia geser-geser gawangnya. Nusantara Raya terdiri beberapa elemen pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya. Ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi. Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan baik dan semua masuk unsur-unsur di mensreanya itu. Nanti untuk pasal-pasalnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum Saudara Lecumanan. Tapi sebelum itu saya juga beri kesempatan kepada Saudara Taufik Bilhaki sebagai pelapor, adalah Ketua Harian YouTuber Nusantara. Dan kami dari Gerakan Nusantara Raya tetap mengawal kasus ini sampai selesai, ya, bahwasanya selama ini dugaan-dugaan itu bisa dibuktikan bahwa mensreanya itu ada dan masuk. Karena itu EP kami diterima. Silakan Bil. Oke, selamat sore teman-teman semua. Maju, ya. Izin ya. Perkenalkan, saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa, bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks,
begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh, dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi, tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan termasuk juga apa yang kita konsultasikan justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Soal pasal-pasal dan aspek hukum, instrumen hukum, tentu saya di sini bersama teman-teman dari Pradi Bersatu. Dalam hal ini juga ada Bapak Lecumanan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara. Saya didampingi langsung oleh Ketua Umum serta kawan-kawan yang sudah memberikan support, dan tentunya ini untuk anak bangsa kita agar kemudian terhindar dari polarisasi yang selama ini sudah dibangun oleh saudara terlapor. Aku pikir itu, Bang. Terima kasih Saudara Bill. Selanjutnya Lecumanan. Baik, terima kasih. Ya, saya kuasa langsung ini ya. Ya, saya mau mempertegas di sini saya memperoleh surat kuasa langsung ya dari Bang Bill. Oke, hari ini saya kawal. Ini saya perlu sampaikan, ini adalah laporan ketiga terhadap saudara Rismon Hasiolan Sianipar. Oke, yang pertama di Jaksel, saya selaku pelapor juga sudah naik tahap penyidikan dan sudah penetapan tersangka dan sudah ke pelimpahan berkas perkara yang P19, dan mudah-mudahan minggu depan dilimpahkan kembali berkas perkara. Oke. Yang kedua, laporan dari Bang Andi Aswan. Ya, ini saya minta nih, Polres Jaksel, kau jangan tidur aja loh, ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan tidak jalan ini laporan, saya dumas kalian. Ya, saya minta secara subjektif objektif lakukan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini saya langsung mendampingi Bang Bill untuk melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Oke, kita sudah melaporkan, kita sudah melampirkan juga bukti-bukti. Mudah-mudahan minggu depan disposisi dari Pak Dirkrimum kepada unit. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Pasal-pasal yang masuk di pasal-pasalnya Dugaan pasal ya, dugaan pasal 391, 392, Jongto 272 KUHP baru. Oke. Kemudian pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Saya minta nanti Dirkrimum untuk segera lakukan penahanan. Terima kasih. Ada lagi? alat bukti yang dilampirkan itu apa aja? Video, flash disk, kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Oke. Termasuk konfirmasi ke universitas nanti. Sudah pasti sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Gitu, ya. Kalau yang di Polres Jaksel itu gimana, Bang? Polres Jaksel ini Bang Andi yang melaporkan. Nah, coba jelasin, Bang Andi. Jadi Polres Jaksel ini adalah mengenai laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismon Hasiolan Sianipar, ya, dan semuanya sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau nggak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumanan sebagai kuasa hukum dari ini panggilannya Bang Bill, ya, panggil Bang Topik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat, dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi, ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah.
biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Amin. Dan saya yakin bahwa saja juga para diaspora itu menunggu mengenai masalah ini karena mereka juga tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan mencoreng ya akademisi kepada kita semua, terutama para penerima beasiswa dari baik dari PDP maupun dari Mambu. Bang, tadi juga ada tanggapan dari Respon Ya. soal laporan ini, Bang. Mungkin kalau ini laporannya tidak terbukti akan dilaporkan balik, Bang. Itu sudah biasa. Itu udah biasa. Setiap orang juga ngomongnya gitu kok. Ya kan? Itu kan biasa. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan. Persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan laporan kita. Kata Rismon, ini upaya untuk melemahkan apa yang mereka lakukan saat ini. Loh, memang Gimana keterangan nih, Pak? mereka itu semua bias, semua keterangan-keterangan yang bohong gitu loh. Ya kan? Ya kita sebagai warga negara kan, apa salahnya kita menegakkan hukum? Gitu loh. Terhadap orang-orang yang zalim itu. Betul itu. Artinya jelas itu. Ya, apapun alasan mereka itu cuman alasan lip service saja itu. Jadi Ya. gini, saya tambahkan ya, selalu mereka sekarang adalah mencari yang menamakan kriminalisasi, dikriminalisasi. Padahal berulang kali di manapun stasiun TV saya mengatakan, yang dikriminalisasi ini adalah Pak Jokowi kalau kasus jasa beliau, ya, bukan mereka. Karena mereka sudah tidak mempunyai celah untuk bisa keluar dari situasi ini. Semua barang bukti sudah jelas ada. Semua saksi-saksi sudah jelas ada. Apapun itu, yang jelas pada kami adalah P21 ini segera berharap itu sebelum bulan puasa, ya kan? Jadi dalam bulan puasa itu kita bisa tenang-tenang dikit lah. Kita bisa beribadah dengan baik. Minggu depan dorong untuk dikirim lagi Ya. aja. Ya artinya nanti pun setelah lebaran ya kita tarung lagi. Ya, ketua Ya. itu Jadi saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang hadir sini. Nah, satu lagi dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Ya. Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Coba, udah, nggak usah. Mas Agri. Mas Agri, Mas Agri. Ya, selamat sore teman-teman. Kenalkan Agri Fanani dari Boleh agak ke Ketua depan, YouTube Pak? Nusantara. Sebenarnya ini kami juga tidak akan bereaksi seperti ini ya. Dan ini jauh hari sudah terjadi dan kita mendiamkan saja. Kita juga tidak seperti mereka yang apa dikit-dikit lapor, semua instansi dikejar, ya sampai ke makamnya orang tua Pak Jokowi saja dikejar. Nah ini kita hanya pengen menunjukkan bahwa ini orang nggak bener loh, kira-kira begitu. Ini orang diduga nggak bener loh. Sekaligus juga untuk Pak Din Samsudin. Ya salam buat Pak Din Samsudin. Kalian ya mudah-mudahan nanti akan terbelalak semuanya ketika kemudian ini terbongkar sampai tuntas perkaranya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Oke. Bang Agri. Ada Ada lagi? pertanyaan? Bang, dikit Bang. Ya. Soal isu kedatangan dia ke Polda minta perkaranya ke SP3 gimana, Bang? Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang bener aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita Iya, iya. lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh prapit Ya. aja bang, suruh prapit Ya, aja. kita tantang dari dulu minta Tantang aja prapit aja lah. Tapi nggak berani mereka Nggak prapit. berani juga. Apalagi Pan Rapid Larun kan selalu menghindar untuk prapit untuk itu. Dia Prapit alasan-alasan kau, mereka. prapit kau. Iya, harusnya begitu dong. Ya sebagai seorang dokter yang katanya ahli hukum ya prapit, ya kan? Jadi intinya pada kita semua adalah inilah kemenangan rakyat Indonesia. Ya, gerakan Nusantara Raya ini yang dari elemen-elemen masyarakat ini menyuarakan suara rakyat Indonesia yang silent majority ini. Ya, yang selama ini mereka berteriak-teriak setiap hari ada konferensi pers dan mengatakan sesuatu hal ya yang membuat kita itu adalah kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang terus. Kita tidak ingin bahwasanya ini terjadi yang namanya post-truth ya, yang membuat masyarakat kita kembali terbelah lagi untuk masalah-masalah ini. Ini adalah pembuktian kita dari elemen masyarakat yang mencintai NKRI ini untuk melaporkan di Polda Metro Jaya. Peluang dari Pak Jokowi untuk restoratif justice terhadap lapor. Nggak ada lagi, nggak ada. Untuk tiga itu tidak ada. Untuk yang lainnya nggak ada lagi, Bang. Aku Dan tidak ada. yang lainnya juga kita berharap tidak ada. Karena begini, Pak Jokowi membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan kepada mereka-mereka itu semua bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Karena mereka membangun narasi adalah ijazah palsu, ijazah palsu. Dan mulai saat ini, seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kata lagi ijazah palsu. Yang adalah
ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Walaupun Bonatua mendapat salinan dari KPU. Nggak ada hubungannya. Nggak ada, aduh. Jadi- Tunggu, aku jelasin, Bang. Oke, boleh. Ya, Bonatua ngambil dari KPU berdasarkan putusan, ya, berdasarkan putusan. Nah, saya mau sampaikan apa yang dia dapat itu kan kurang lebih sama fotonya dengan yang disajikan aslinya di gelar perkara khusus. Ya. Itu mengkonfirmasi Pak Jokowi nggak pernah pakai barang palsu. Ya. Jelas itu. Jadi jangan diduga-duga gitu loh, dilain-lainkan, dilari-lariin, Ya. jangan. Itu makanya terkait upaya-upaya mereka melari-larikan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jelas. Jadi teman-teman wartawan juga harus pintar. Jangan juga terbawa-bawa jadi bodoh gitu loh. Ya, oke? Dan ini dikonfirmasi oleh saudara Bonatua, ijazahnya identik asli dengan yang ada di KPU. Titik untuk itu, tidak ada koma lagi ataupun ya mereka Dan Bonatua nggak mengatakan- pernah ngomong kan? Ada ngomong nggak itu palsu? Tidak ada. Itu malah menegaskan oleh Udah saudara Bonatua selesai. sendiri. Kalau yang dikatakan Mas Roy Suryo itu bahwa 2014, 2019. Ingat, 2014 itu fotokopi langsung. 2019 itu diupload di Silop. Itu pasti sudah presisi untuk masalah itu. Tidak ada hubungan dengan tangan yang bisa berpindah-pindah bergeser-geser. Jadi tidak ada celah lagi untuk itu. Kita hanya mendukung penuh Polda Metro Jaya, Kejaksaan, Pengadilan untuk segera P21 untuk itu. Dan limpah berkas. Minggu depan limpah berkas Limpah dulu deh. berkas dan P21 Terus nanti. kedatangan Pak Jokowi untuk diperiksa lagi apa, Pak? Loh, Ini kan menarik. melengkapi petunjuk P19. Melengkapi petunjuk P19. Dan itu tidak substantif dan bukan hanya Pak Jokowi, tapi di Jogja untuk teman-temannya Pak Jokowi itu. Tidak substantif untuk itu. Hidup Bang Jack. Kenapa harus diproses di Polresta Solo? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya? Kan sudah kemarin juga kan di Kan banyak saksi dari sana. Banyak saksi dari sana Iya, yang Pak, mesti sudah di- Dari UGM juga kan sekaligus gitu loh, biar nggak 2 kali kerjaan. Tadi compare dengan yang Kita ini yang jelas kebutuhan bagi rakyat Indonesia adalah mengetahui apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Yang tidak bisa dibantah lagi, dan itu adalah harusnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memang menguji ijazah itu, bukan menguji ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi melalui pendukung-pendukungnya itu selalu ingin menggeser permainan, bukan permainan bagaimana menguji ijazah itu, tetapi main pinggiran. Ibarat main sepak bola, dia geser-geser gawangnya. Nah, ini yang menurut saya tidak elok. Seharusnya Pak Jokowi kalau dia memang merasa bahwa dia memiliki ijazah asli yang diklaim dan kemudian ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, kita selesaikan dulu soal ini. Jangan yang lain dulu. Kita selesaikan secara jantan, kan begitu? Soal apakah ijazahnya palsu atau tidak. Saya katakan, kalau memang asli dan itu merupakan putusan yang memang benar-benar kredibel, independen, netral, dan memang sudah teruji, ya kami akan minta maaf. Tetapi bagaimana kalau seandainya memang betul-betul palsu? Artinya yang dibohongi tidak hanya kita semua, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta, karena ijazah itu sudah digunakan untuk jabatan wali kota, gubernur, dan kemudian juga presiden. Gitu ya. Nah, silakan Bang Risman mau menyampaikan. Ya. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti, ya, itu satu. Yang kedua, itu distraksi memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Rakabuming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang, ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargain mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku, ya, ke DPD karena surat kami ke DPD 3 minggu yang lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Endgame untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar, ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah keberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu, ini
untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Mas sendiri tahu Mas Wisman, apakah nanti Mas Wisman sendiri akan melaporkan balik ke Asuhan atau seperti apa? Tapi gini, kan nggak boleh yang melaporkan langsung dilaporkan, katanya. Iya, iya. Bener nggak, Pak? Iya. Oh. Secara hukumnya gimana? Ya, jadi kalian jangan nanya sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dulu. Kan harus dengan tim lawyernya, jangan ke responnya. Nanti dia menanggapi sesuatu yang ternyata di luar jalur hukum kan begitu.